Action nih teh. Oh iya, clap ya. Klepar. Klepar. Ada aplikasinya Klepar teh. Oh iya, Iya. apa? Klepar. Oh gitu. Namanya Klepar, jadi pakai tab, Heeh. ceklek gitu. Oh gitu. Perkenalan dulu, Pak. Oh iya benar. Selamat datang, anjay. Keren gak sih? Enggak. Kayak host. Selamat datang di Ngopi, Apa tuh ngopi? Ngobrol Pintar. Wow. Episode 1 sangat menegangkan sekali karena saya nggak pernah ngebacot di depan kamera. Belum pernah. Sebenarnya sering, cuman nggak yang intens gini gitu. Kayak ini kan kayak apa ya, kayak ngobrol gila-gilaan gitu kan. Ngobrol serius gila-gilaan nih. Bisa jadi serius, bisa jadi gila-gilaan. Ya udah gimana nanti lah ya. Perkenalkan, saya Fat Ramadan Besari dan Panduwaso Yustitia. Yustitia. Ya. Oke. Nah, dia sebagai Apa tuh? marketing ya. Marketing. Sama brand image ya. Ya, betul. Brand imager. Nah, sekarang kita sebenarnya mau ngalir ngidul sih. Ini aing enggak usah ngeliat kamera kan? Nggak usah ya. Oh iya. Sebenarnya kita mau ngalir ngidur bahwa sedikit banyaknya akan ngasih info-info yang menurut kita bermanfaat buat orang lain, tapi menurut orang lain belum tentu. Tapi kalau misalkan gak bermanfaat sama sekali bagaimana? Kalau tidak bermanfaat sama sekali, di-skip saja. Oke, atuh. Tapi kita usahakan bermanfaat. Kita usahakan bermanfaat. Gitu. Yang pertama, latar belakang deh, gimana sih? Latar belakang. Coba. Oke, kalau misalkan ngomongin latar belakang, tadi kan dikenalin sebenarnya sebagai marketer gitu ya, Marketer. Terus yang ngebentuk brand image. Latar belakang saya sebenarnya di dua bidang itu nggak ada hubungannya sama sekali. Oke. Masalah pendidikan, psikologi. Apa hubungannya sama kedua hal tersebut? Oh iya benar. SMA emang diajarin nih kayak gituan ya? Berarti Bapak psycho? Enggak. Oh enggak. Tadi mau bilang iya, tapi Oh tidak ya. brand image. Nah, ya? langsung dipakai brand image ya. Tidak berarti. Tidak dong. Tidak psycho ya. Tidak Tapi psycho. Psikologi yang modus-modus ke hotel gitu, bawa-bawa ini sini sama saya cerita gitu, enggak gitu? Itu enggak dong. Oh enggak ya. Enggak. Tapi kalau ngomong latar belakang, pertama enggak ada yang nyambung. Di educational juga enggak. Pertama psikologi tadi kan. Walaupun sebenarnya di psikologi diajarin psikologi konsumen, itu kan ngomongin marketing banget ya, ngiris-ngiris banget marketing gitu. Betul. Cuman untuk masalah sistem kayak misalkan store atmosfer atau misalkan kayak word of mouth itu kan marketing banget. Di saya tuh enggak dipelajari. Jadi otodidak mau enggak mau ngomongin latar belakang. Otodidak. Dari dua bidang itu otodidak pertama. Cuman kan semua butuh mentor. Betul. Yang kamu sebut mentor itu kira-kira sosoknya siapa-siapa aja sih? Pertanyaan Coba. bagus. Semua orang butuh mentor, tapi nggak semua orang punya mentor yang bisa dibilang siapa. Oke, make sense. Jadi misalkan mentor kamu bisa aja dari YouTube ya. Betul. Bisa saja dari Mbah Google. Bisa. Iya, bisa saja dari buku-buku yang beredar gitu ya. Nah, kalau Pandu sendiri apa nih mentorize-nya? Semua yang tadi disebutin. Semua yang tadi disebutin bahwa semua yang informasi yang berjalan itu berarti Pandu serap dengan baik ya. Iya, betul. Kayak dari buku, dari YouTube, dari Google. Sebenarnya kalau Google sih udah sedikit mengurangi ya. Karena apa? Tadi kan latar belakang dari psikologi, ada mahasiswa mikir kayaknya kalau dari Google kurang ilmiah nih. Kalau dari buku kan seenggaknya nih ilmiah gitu. YouTube seenggaknya dari expert. Tahu nih, ini expert sebagai apa? Dia ngomong tentang ini walaupun opini seenggaknya didengar. Itu sih sebenarnya latar belakang gitu. Gitu. Semua orang punya mentor, tapi mentor nggak bisa disebut dengan siapa. Oke, berarti mentor yang tidak disebut dengan siapa, kita serap ilmunya dengan baik ya, dan diaplikasikan di kehidupan nyata berarti gitu. Betul. Oh iya. Serius sekali ini obrolannya. Sangat serius. Dalam sekali. Oke. Oke. Kita nyinggung market ya. Iya. Kalau ngomongin marketing gimana sih, kayak brand image apa sih yang harus digunakan di dunia sosial yang saat ini berjalan gitu dan bergaung gitu. Sebenarnya kita itu bukan siapa-siapa ya di jelas. dunia. Ya selebgram bukan gitu kan, artis bukan. Cuman kita pengen ngebahas masalah apa sih, gimana sih caranya nge-build up atau sebuah image, nge-build up sebuah brand yang
yang kita teh zero gitu. Dari Bener nggak nol sih? banget Iya, lah ya. kita teh zero dan apa sih yang bisa kita berikan kepada para pendengar, kepada masyarakat kawan-kawan kita ini, apa sih yang bisa diberikan gitu? Coba. Yang pertama, lo semua harus tahu itu brand image dibikin untuk siapa? Oke. Buat diri sendiri kah? Buat orang lain kah? Itu kan termasuk siapanya ya. Nah, kalau mau buat diri sendiri ya gampang lah ya. Gue adalah seorang psikolog misalkan. Oh, iya. Bikin brand image. Itu sebuah brand ya? Sebuah brand. Itu sebuah brand. Oke. Psikolog lulusan ini, atau misalkan saya punya sertifikat ini, saya punya biro psikologi ini. Itu contoh yang paling dekat ya sama kehidupan gue ya. Tapi kalau misalkan untuk orang lain, kita nggak bisa seenaknya. Untuk orang lain kita tidak bisa seenaknya. Nggak Maksudnya bisa gimana tuh? seenaknya. Misalkan gue marketing misalkan di sebuah coffee shop. Coffee shop ini udah punya citranya sendiri, Punya citra sendiri, oke. udah punya namanya sendiri, Iya. bahkan udah punya logonya sendiri gitu. Oke. Yang udah ada sebelumnya. Kecuali kalau memang di hire dari nol nih. Dibikin, oh tolong dong bikinin yang nyeleneh, bikinin dong yang serius, bikinin dong yang nyantai gitu. Itu nggak apa-apa, nggak jadi masalah kita seenaknya. Tapi kan ada ACC dari yang punya. Oh, yang punya, orang lain. betul. Ya, kalau seenaknya, ya kayak ngurusin diri sendiri sebenarnya. Nah, tadi kan gimana ya ngebangunnya ya? Nge-build up. Misalkan kamu di-hire dari nol nih. Nah, itu gimana cara nge-build bahwa si brand tersebut ada engagement dan awareness dari masyarakat yang bisa didapat gitu. Maksudnya kayak kita teh kadang suka nggak pede nggak sih kalau misalkan follower kita sedikit. Kadang untuk saat ini ya, kadang kita suka nggak pede nggak sih kalau misalkan apa namanya viewers like-nya dikit gitu, shares-nya dikit, komen bla bla bla. Nah, itu untuk meningkatkan engagement itu gimana sih? Maksudnya ada trik khususnya kah atau memang ia berjalan sesuai dengan alur waktunya atau gimana? Yang pertama harus dilakukan adalah buat dulu aja. Buat itu dulu semua, aja. semua orang tahu lah ya. Oke, jalanin dulu Jalanin aja dulu ya. aja. Tapi kan ada sayangnya tips-nya. belakangan. Oh, sayangnya. Harus menyesalnya belakangan. Menyesalnya belakangan. Oke. Cuman kan nggak tahu ya langkah-langkahnya untuk kita buat gimana. Nah, Buat sebuah konten tuh gampang. oke. Tapi buat konten yang pas itu yang menjadi sulit. Bentar. Kita breakdown pasnya itu seperti apa sih? Pasti sesuai pasar. Kirain segmennya pasti siapa. pas. Bensin dong. Wadaw. Boleh. Iya, gimana coba yang pas tuh seperti apa sih, coba Yang pas. dirunut lah. Oke, tadi kan tanya, oke bikin brand. Kita ngomongin diri sendiri aja Iya, ya. bikin Walaupun ngomongin sebenarnya kalau gue sendiri nggak bikin nih buat diri sendiri. Bikinnya buat orang lain. Betul, Di betul. profesi saya. Kalau misalkan di diri sendiri enggak. Tapi kalau kita sekarang ngomongin kasusnya diri sendiri. Mau jadi apa? Pertama. Contohnya misalkan jadi musisi. Segmennya siapa aja? Betul. Genrenya apa? Segmennya kan nanti banyak tuh. Itu dunia kreatif kan, Ya. bukan bisnis ya. Coba kalau di dunia bisnis itu seperti apa coba? Kalau di dunia bisnis, misalkan coffee shop. Ha-ha. Paling sekarang paling laku ya. Oh, iya, yang hype ya, maksudnya Yang kekinian banget kan. Setiap ujung, setiap corner, setiap setiap gedung ada coffee shop, belokan dikit ada coffee Oh shop iya, gitu. belokan dikit satu jalan kecil ada 3 coffee shop kan. Iya, mau di gang, mau di jalan raya, mau di udara gitu ada coffee shop ya. Kalau coffee shop, Ha-ha. yang pertama dilakukan tadi udah ada atau belum atau dari Oke. nol. Ah. Oke, kita ceritain dari nol aja. Betul, breakdown yang dari nolnya aja. Dari nol dulu. Pertama kita harus tahu visi misi. Visi misi. Jelas visi misi. Oke. Visinya mau jadi apa? Ini coffee shop mau gimana? Kadang kan visinya yang nggak tahu ya. Paling umum tuh lakukan ya udah kita buka cabang sampai 30 di dalam satu kota. Oke. Itu terukur. Visi pertama harus terukur. Tapi kita nggak tahu yang punya visi itu siapa aja. Oke. Visi itu idealnya unik sebenarnya dan terukur. Oke. Terukur yang pasti, tapi idealnya ditambah dengan keunikan. Oke, berarti dalam arti visi misi itu berarti harus ada yang bawa kan? Iya. Nah, terukur dan tidak terukurnya harus ada yang menakar kan? Betul. Nah, itu gimana sih cara apa ya melihat dalam segi pandang atau persepsi orang yang bahwa ini tuh bisa nih dibawa ke sini atau ini tuh bisa nih kita ukur seperti ini visi misinya seperti itu. Itu gimana sih? Visi dulu ya sebelum ke misi. Soalnya ini nyambung banget. Orang kadang suka salah paham visi sama misi. Betul. Visi tadi gimana cara nakarnya biar orang paham gitu. Paling gampang adalah angka. Paling gampang angka. Saya ingin dalam 5 tahun ke depan, jangan saya ya, kan coffee shop ya. Oh iya, kami. Kami ingin mendirikan 13 coffee shop di seluruh Indonesia dalam waktu 5 tahun ke depan. Terukur kan, waktunya ada, jumlahnya ada. Nah, kalau yang paling gampang,
yang semua orang tahu dan Oke. seorang bisa ngejangkau itu visi misi, Starbucks. Saya lupa. Starfuck. Iya. Starbucks. Oi, Starbucks. yang ijo Ijo. ada duyungnya. Enggak ada Oh, duyungnya. nggak ada duyungnya. Gambar duyung. Oh iya. Sambil ngopi aja Pak itu. Oh, iya. Iya sudah Aduh, jadi. Kopinya sudah jadi. Kita sambil santuy lah. Kita nggak usah terlalu Ngopi, serius. ngobrol pintar. Ngobrol pintar. Teuing pintar nabelah mana? Si Star tadi. Hah? Si Star tadi. Ya. Dia Patrick punya- Star. Patrick Star. Oh, iya. Dia punya visi kebodohan itu Patrick Star. Enggak bukan. Kalau misalkan yang barusan yang si Star Iya, oke. Starfuck. Iya. Star Uk gitu ya. Heeh. Dia punya visi, saya lupa kalimat jelasnya tapi Oke. ingin menjadi sebuah brand coffee shop yang mereknya dihargai. Tapi saya lupa kalimat jelasnya ya. Tapi intinya maknanya itu. Sebuah brand yang dihargai. Sekarang tercapai enggak? Menjadi brand yang oh ya itu saya tahu. Oh ya itu mahal juga disikat gitu. Berarti diapresiasi sama seluruh orang kan? Iya. Ya, dan itu kenyataan ya Dan maksudnya. terjadi. Ya. Dan dia bikin visi itu sebelum terjadi hal ini. Visi itu udah ada sebenarnya sebelum mereknya terkenal. Oke. Dan targetnya kenapa bisa terkenal ya karena ngikutin visi itu. Kecuali kalau misalkan dia punya visi menjual kopi murah ke seluruh kalangan. Dia harganya nggak akan segitu. Nah, dan bahkan visi itu terlihat jelas ya maksudnya saat ini siapa sih yang nggak mau ke brand tersebut gitu, Iya. nggak mau ke coffee shop yang ada duyungnya, Iya. bener nggak sih? Betul. Iya. Kadang orang yang nggak suka kopi aja kan pingin ya. Iya, kadang-kadang orang yang nggak mau ngopi atau nggak suka kopi pun rata-rata datang untuk sekedar foto kah atau misalkan ada namanya kan Iya. di spidolin. Yang nama spidolin disengajain typo. Iya. Bisa kan kayak gitu ya. Iya, betul. Biar difotoin. Wah, Biar unik banget nih. difotoin. Gitu. Iya, betul. Itu juga nanti kita udah tahu visi. Heeh. Misi lewat aja deh karena panjang banget sebenarnya misi. Misi Oke. itu cara untuk mencapai visi. Tadi kan Gimana visi tuh? berukur. Coba secara singkat aja. dirangkum. Dirangkum. Ya, boleh lah 5 chapter. Boleh? Boleh? Boleh seminar nasional. Nggak jadi masalah sebenarnya ya. Iya, Untuk betul. misi dirangkumnya gini. Tadi kan misi udah jelasin Hmm. cara untuk mencapai visi. Hmm. Tadi misalkan visinya untuk menjadi brand yang terkenal atau misalkan paling gampang sih visi yang kita menjual produk dengan harga terjangkau untuk semua kalangan. Itu gampang banget lah ya. Itu terukur terjangkaunya, bisa dibeli semua kalangannya. Nanti mereka punya segmen menengah ke atas, menengah ke bawah. Udah sih. Itu doang sih kalangannya karena tadi kan daya beli orang biasanya dari kelas sosial. Kelas Terukurnya sosial. biasanya. Nah, ngomongin kelas sosial nih, ini gimana sih maksudnya biar menakar bahwa ini tuh brand akan dibawa ke menengah ke atas kah atau menengah ke bawah kah atau di tengah-tengah saja kah atau misalkan naik turun gimana coba? Dari visi dulu yang barusan. Dari visi dulu yang barusan. Visinya tadi mau ke semua kalangan kah atau menjadi brand yang ternama? Oh, jadi memang korelasi ya? Korelasi. Oke. Terus. Nah, ketika di visi tadi udah punya ya, Hah? yang paling gampang aja kita ambil kasus Oke. menjual kopi harga terjangkau kepada semua kalangan. Berarti semua kalangan kelas menengah ke atas pun harus mau beli ini, No, oke. walaupun harganya murah ya. Iya. Oke, itu jadi poin pertama ya. Poin penting ya. Nah, misinya gimana? Yang pertama, menyediakan produk kopi dengan harga yang di bawah standar di kota tersebut. Standarnya misalkan di kota tersebut 30.000 untuk 1 cup. Nah, si coffee shop tersebut jualnya cuma 20.000. Di bawah standar kan? Iya, Di kota tersebut. sangat di bawah Di bawah standar. 10.000 kan? Iya. Oh, udah kesana aja. Oh iya. Tapi untuk orang-orang yang pingin ngejar brand, apakah mau nanti kopinya Iya betul, jaminan ya berarti di sini juga kita melihat bahwa ada sebuah jaminan kualitas yang bisa diberikan ya, maksudnya jaminan kualitas yang bisa diberikan oleh si brand tersebut kepada kalangan masyarakat gitu Iya. bahwa itu juga sedikitnya sebuah brand image yang baik ya maksudnya saya juga dapat beberapa teman juga berbicara bahwa ada sebuah brand yang setiap ada orang yang order itu dia memberikan challenge jam pasir. Iya. Jadi Coba gimana? si jam pasir tersebut tuh ketika kita order nih dan orderannya mencapai titik jam pasir tersebut atau sebelum jam pasir habis ketika dibalikan itu dia akan mendapatkan gift misalkan ice cream. Iya. Dan ketika si servernya atau si baristanya atau siapapun itu yang di belakang barnya membuat gitu atau si cooknya membuat dan telat
gitu, telat pada saat dibalikan jamnya dan jamnya habis gitu kan, dia kan dapat gift juga, jadi win-win solution kan. Iya. Jadi ketika si cook atau baristanya membuat sesuai dengan jam pasir tersebut, let's say 2 menit, si customer akan wah keren nih. Oke. Bener nggak sih, kayak benar. wah ini keren nih, maksudnya mereka menjaga sedemikian rupa kualitas mereka untuk tepat waktu gitu. Padahal ya ketika dirunut lagi, di breakdown lagi ke dalam manajemennya, mereka itu sudah menyiapkan jam pasir itu ketika mereka sudah menghitung cara membuat produk-produk yang akan disajikan gitu. Misalkan 1 americano, 1 espresso, 1 cappuccino. Ya. Dan itu udah pasti misalkan 2 sampai 3 menit. Ya. Gitu. Nah, ketika ada lebih misalkan 3 produk itu cappuccino, americano, espresso. 1 lagi ditambah sama ice latte misalkan ya. Let's say kayak gitu. Dan kita kalah. Kita kalah. Ketika kita kalah, customer akan mendapatkan reward. Ketika kita menang, customer akan memberikan respect. Jadi kayak win-win solution nggak sih? Iya, Gitu. kebayang. Dan kita sudah memposisikan bahwa ketika ada tambahan produk, kita pasti kalah dan kita harus siap-siap ngasih reward kepada customer gitu. Dan customer seneng dengan sesimpel itu. Maksudnya marketing tuh nggak perlu yang harus gimana gitu. Nggak perlu sampai serumit gimana. Betul. Dengan sesimpel itu gitu. Itu akan menjadi win-win solution dan akan terkenang gitu loh. Gitu. Oke. Terus kalau misalkan kamu nih, kamu mau nge-up personal brand nih, atau brand image diri sendiri, apa sih yang kamu lakukan sebenarnya nih di media sosial deh, coba. Ini tekniknya gampang banget, cuman bukan gitu ya, gimana tekniknya simpel, oke, tapi bukan susah. gampang ya. Simpel tapi susah. Oke, tricky berarti. Tricky. Oke. Kalau kayak bikin kopi kan tricky ya. Nyambung nih ke kopi nih. Nyambung banget. Pokoknya gini. Coba yang paling bertahan. Saya ngomong dulu ya. Yeah, Quotes ya. Quotes, oke. Yang akan bertahan tuh bukan yang paling kuat, tapi yang paling cocok. Oke. Quotesnya biasa aja atau bagus? Susah nilai ya. Anggap aja biasa aja. Iya. Okay. Kenapa biasa aja? It's a normal, oke. Kenapa biasa aja? Karena itu gue yang ngomong. Tapi kalau misalkan jadi itu quotes Anda? Ya, itu. Kalau itu gitu. bahasanya itu biasa aja kan? Di sini nanti ada 2021 Panduaso quotes. Boleh. Cuman ini nih. Itu sebenarnya kalimat asli dari Charles Darwin. Oke. Kalau misalkan tahu dari awal itu yang ngomong Charles Darwin, itu quotes bakal beda kesannya. Oh, itu Charles Darwin. Oh iya, kata Charles Darwin kayak gini. Charles Darwin bikin teori evolusi gitu. Oh, ternyata gini. Dengan kalimat sederhana itu, dia ngomong kalimat sederhana itu dari apa? Dari hasil apa? Kalau cuman gue yang ngomong kayak tadi gitu kan, ceritanya itu punya pandu gitu, quotes-nya. Ya, quotes-nya itu semua orang bisa bikin yang kayak gitu. Tapi ternyata itu kalau misalkan dari awal udah tahu Charles Darwin yang ngomong gitu, akan beda. Nah, kita balik ke tadi triknya gimana? Simpel tapi susah. Simpelnya adalah kita perlu jadi siapa dulu. Jadi siapa? Jadi siapa dulu. Who you want to be? Iya. Bener gak sih? Iya. Ya itulah lu mau jadi siapanya gitu. Oke. Bayangin aja, gue mau ngomongin tentang kopi. Tapi latar belakang di kopinya masih dikit gitu. Ngomong kopi teori gini. Oke, di sosial media banyak yang lihat, banyak yang baca. Wah, edukasi sekali gitu. Bayangkan kalau misalkan barista artis yang bikin itu kontennya. Engagementnya akan lebih naik. Betul. Lebih percaya. Walaupun itu kalimatnya tanpa referensi atau misalkan itu opini dia, tapi karena itu opini dia. Oke. Orangnya sudah ternama. Jadi bisa akan lebih naik lagi. I see. Jadi lu harus dari siapa dulu? Jadi harus menjadi siapa dulu? Sebenarnya bisa, enggak juga. Oke. Tadi kan privilege ya, sebenarnya privilege lu tuh siapa gitu. Tapi kalau misalkan lu bukan siapa-siapa, pingin bikin konten yang yaudah ini gue bisanya ini doang gitu. Misalkan bikinnya yang paling simpel apa ya sekarang konten ya? Let's say educational, informatif misalkan. Informatif tentang kehidupan misalkan. Ya, kan kayak lu tuh harus menghemat misalkan kan gitu ya.
Benar gak sih? Banyak kan postingan-postingan finansial yang bahwa berhemat pangkal pandai misalkan bla 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 kayak gitu. Kayak orang-orang yang microblog gitu ya. Iya, Bikin, microblog. kalian tuh harus menjadi kaya karena kalau misalkan kaya kalian bisa berbuat baik apa aja gitu. Betul. Kan suka ada kayak gitu ya. Ya, cocik. Microblog. Cocik. Tapi dianya belum kaya gitu. Iya, betul. Karena dia belum jadi kaya, belum jadi siapa-siapa, dia bukan tung semua ringin, dia kan udah jelas ya tung semua ringin, udah jelas dia punya apa aja. Dia ketika ngomong pun berdasarkan pengalaman dia. Tapi kalau misalkan gue yang ngomong kayak gitu, gue kan belum kaya banget ya. Mungkin bahkan kalau kata masyarakat bisa jadi kayak lu tuh siapa gitu, Bener. anjing gitu. Itu need times, butuh Need waktu. times ya, bener kan? Ketika butuh waktu berarti ada proses. Dan kalau memang kayak gitu berarti kita nggak boleh dong menyerah dengan prosesnya, betul nggak sih? Betul. Resikonya lebih gede gagal. Resiko lebih gagal besar, resikonya lebih besar dibandingkan tadi punya privilege, lu tuh siapa? Betul. Gagalnya besar. Kayak misalkan gak didengerin lah, yang likes menurun. Kalau di Instagram kan likes foto pribadi gitu ya. Iya. Dibandingkan sama foto yang isinya kalimat-kalimat, likes-nya akan lebih banyak yang mana? Yang pribadi. Yang pribadi, jelas kan? Betul. Itu udah kebuktian sama Sudah terbukti siapa orang dengan lah, siapapun lah. Nah, kayak gitu kan. Harus mengambil resiko kayak gitu. Kalau lo bukan siapa-siapa gitu. Itu beratnya jadi membangun brand image ketika lo bukan siapa-siapa. Cuman pingin bikin konten. Oke. Berarti kita tuh nggak boleh menyerah, bener nggak sih? Iya. Kayak Asik, udah dingin. Iya, if you give up in the middle of the road kayak itu percuma gitu. Itu perjuangan lu tuh itu sia-sia gitu nggak sih? Jadi kayak bener nggak sih apa yang saya sebut nih? Ketika lu give up in the middle of the road, you are nobody gitu. Dan tapi ada yang lucu nih. Gimana? Berdasarkan fakta yang ada, manusia itu hanya melihat ujungnya. Menarik. Misalkan. Oke. Gimana nih? Pandu menjadi marketing yang sudah sukses di beberapa coffee shop. Oke. Bener gak sih? Iya. Nah, ketika itu orang lihat, wah Pandu keren nih. Wah Pandu marketingnya selalu sukses. Misalkan, wah Pandu bikin brand imaging lebih bagus dari yang lain misalkan. Tapi kan orang lain mungkin tidak tahu perjalanan Pandu sampai titik situ kan. Betul. Gitu. Nah, itu yang apa ya, kadang kita tuh harus sadar diri bahwa maybe it's like we must respect other people now than judging them. Bener gak sih kayak? Iya. Kayak itu terbukti nyata nggak di dunia Pandu gitu? Itu sangat terbukti beberapa kali. Kita ngomongin pakai kiasan dulu deh, biar gampang, karena kan orang nggak langsung tahu ya. Pakai kiasan dulu. Kita berusaha sekeras mungkin, walaupun usaha kita udah 90% menuju 90% ya menuju kesuksesan, kita berhenti di titik 90%. Kita dianggap menjadi orang nggak 90% loh. Bakal sama aja kayak yang hitungannya cuma 10%. Betul. Dan kiasan menjadi orang tuh maksudnya gini, wah keren nih si A udah jadi orang sekarang. Terus sebelumnya apa umbi-umbian di padang pasir? Ya, tadi balik lagi ke yang judgement tadi kan. Itu gitu. Terus sebelumnya apa gitu? Balok sabun gitu. Orang kan nggak tiba-tiba naik gitu ya. Iya, tiba-tiba bangun tidur langsung jadi artis gitu, atau bangun tidur lo langsung jadi entrepreneur gitu. Kan ada progress, ada proses ya. Gitu. Kita ngomongin yang paling tabu deh dari barusan ya. Paling tabu ya. Paling tabu ya. Oke, orang-orang yang konten TikTok gitu kan. Oh, itu yang kan agak tabu ya. Gini-gini ya. Yang joget-joget kan tabu ya. Oke, dia bisa terkenal. Oke. Masuk ke TV atau misalkan kemana lah jadi terkenal. Kita anggap aja ukurannya terkenal. Dia menjadi orang lewat itu gitu. Tapi kata orang kan, ngapain gitu doang tiba-tiba terkenal, asalnya kan orang biasa-biasa aja. Itu ya, betul. Kita lupa kalau dia bikin konten yang kayak gitu berapa kali. Betul. Emang sekali bikin. Dan kita lupa mulut mak-mak itu lebih pedas daripada cabai rawit. Betul. Apalagi mulut tetangga. Oke. Ya, kalau ngomongin TikTok sih sebenarnya ya kalau gue pribadi ngomongin TikTok itu betul-betul nguras kreativitas. Bener gak teman-teman? Ini teman-teman yang di sini nih, yang belakang layar. Kalau ngomongin TikTok itu sebenarnya nguras pikiran gak sih sama kreativitas gitu. Kayak lu tuh harus memadatkan sebuah video menjadi 2 menit tapi harus informatif dari ujung ke ujung. Ada pesannya ya. Iya, jadi kayak ini loh guys, kan bener gak sih kayak apa yang ala-ala tempat misalkan ya.
ini loh guys, kita tuh ada di sini. Terus apa namanya, harganya dari sekian sampai sekian. Terus ini tempatnya enak banget, bla 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 bla. Itu untuk membuat video seperti itu buat saya pikir ya, bukan buat saya pikir wah gampang lah paling kayak gitu. Saya pernah nyoba Pak. Oke. Itu dari pakai HP ya Pak ya, apalagi jempol saya gede, yang bener-bener harus presisi gitu. Terus kita tuh harus bener-bener ngepas sih apa namanya, transisi ya sambungannya, terus harus cocok lagunya, harus informatif sekali si apa namanya captionnya gitu bla 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 bla. Itu menguras banget loh Pak kreativitas Pak. Jelas. Ih serius. Tapi kan orang yang ngelihatnya daripada judging-nya kayak kita misalkan ngebacot kayak gini gitu. Bener loh, serius. Orang yang judging tuh paling lu bisa cuman joget-joget. joget-joget. Oh, ini kan Kopas ya. Wah, anjing. Kan orang paling sering digituin ya. Iya. Mereka gitu. Apaan sih? Itu kan yang paling menarik kan jogetan lo, bukan captionnya. BTW, Kopas kopi pasteurisasi. Oh, garing boleh. sekali aja. Enggak apa-apa. Referensi yang bagus, usaha yang bagus. Cot banget ya, cot. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa-apa. Buat Tadi sampai mana lagi lupa. ya, kan lupa yang saya tadi. juga. Apa? Oh, ya orang yang tadi joget Oh TikTok. iya, TikTok, betul. Dan itu benar-benar menguras kreativitas gitu. Buat saya mengalami sendiri dan saya di situ regret, maksudnya dalam arti menyesal. Oh, gue mau mengklarifikasi bahwa bikin TikTok itu tidak semudah lu membalikan telapak tangan, men. Bukan cuman joget-joget lu pakai BH doang sama sempak terus lu terkenal gitu. Bener-bener itu menguras kreativitas dan saya pernah melakukannya. Terus sama saya di-delete lagi videonya karena jelek. Kita udah niat-niat kayak gitu kan. Iya. Merasa diri sendiri buatan gue jelek nih, hapus aja Betul. gitu. Itu orang down sepercaya diri itu kan, dan pas ketika ngelihat bagus juga nih. Iya, kayak saya juga banyak mendapatkan video-video yang buat saya informatif, kayak misalkan cara membalikan kasur tanpa harus merusak skema misalkannya itu kayak gitulah. Atau kalau dari bidang saya di kopi, cara brewing yang baik atau beberapa teknik-teknik seduh yang bermanfaat buat saya, itu saya banyak dapetin gitu. Atau nggak cara benerin genteng baru saya tahu kemarin loh Pak. Dan di TikTok pun banyak ini tempat wisata baru. Oh iya. Itu kan kalau saya yang paling cari kan tempat wisata. Iya. Baru tuh ada coffee shop, ada coffee shop ini di situ ya. Betul. Referensi. Ngomongin TikTok, ngomongin referensi tempat juga bisa masuk, Pak. Gitu. Beberapa tempat yang saya pribadi nggak tahu, kita jadi tahu gara-gara kita pas ngeliat video TikTok itu gitu. Mungkin ya, ini saya nggak mau seuzon sebenarnya dan saya nggak mau judging, cuman mungkin jika dan hanya jika ketika lampunya mati. Nggak apa-apa. Iya, nyala lagi. Keren. Jika dan hanya jika nih ya, orang yang bilang wah TikTok itu joget-joget saja, mungkin pemikiran mereka saja yang ngeres gitu Pak. Bener gak sih kayak? Iya. Saya nge-follow orang-orang yang informatif sekali Pak, serius. Nggak ada di timeline saya orang joget-joget tuh, nggak ada Pak. Ya itu kan walaupun udah di-uninstall sama saya TikTok. Sayang sekali ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Nggak ada Pak di timeline yang joget-joget tuh, nggak ada, serius. Gitu. Mungkin ya ini mah saya nggak mau seuzon gitu. Jika dan hanya jika orang yang melihat atau menjudge TikTok itu joget-joget doang, mungkin mereka sendiri yang nge-follow yang joget-joget gitu doang. Antara nge-follow atau emang dia sering lewatnya itu kan algoritma yang durasi nonton, iya, dibalikin lagi gitu kan. Iya. Akhirnya nanti dimunculnya terus FYP-nya. Itu saja gitu. Dan ya oke. Wah gila, nggak kerasa loh ini. Ini udah mau habis nih. Udah mau habis, kopinya udah mau habis. Udah nggak kerasa nih. Terima kasih banyak sudah mau direcokin. Terima kasih banyak sudah mau direcokin. Terus terima kasih banyak sudah mau mengisi episode pertama ngopi nih. Karena nggak ada lagi yang mengisi. Dadakan sekali ya. Iya, dadakan sekali. Latar belakangnya gitu. banyak ini sebenarnya dadakannya. Dadakan sekali. Semudah-mudahan nih si acara ngopi ini banyak menginspirasi orang nih. Semoga jadi aja sih. banyak
yang nonton. Ketika banyak yang nonton, banyak yang suka, kita akan membuat lagi ngopi-ngopi berikutnya gitu. Sebenarnya bahasanya masih banyak. Sebenarnya bahasanya Banyak masih banyak, banget. betul. Gitu. Ya mudah-mudahan aja tim kreatifnya tidak capek sama kita ya. Iya. Enggak jadi masalah. Biarkan mereka ketawa sekarang. Iya, gitu. Untuk orang yang lagi nonton, kawan-kawan semua yang lagi nonton dan pengen ngobrol-ngobrol sama Pandu di apa Instagram atau TikTok misalkan. Instagram aja deh. Oh iya. @panduaso. @panduaso di mana? Di mana adanya? Di mana adanya? Di Instagram. Enggak, di mana? Sebelah mana? Nanti gimana Ya, edit lah. Sini gitu ya. Anggap aja di sini. Ya, Ini in frame gak sih? nggak tahu. Ya udah ya. Ya udah di situ Pokoknya aja ada lah ya, @panduaso Mm-hmm. gitu ya. Berarti nanti kalau misalkan itu DM aja bisa langsung ya. Gampang. Dan bagi teman-teman yang belum nge-follow saya, silakan di-follow. Terus bagi teman-teman juga yang mau nanya-nanya lebih lanjut, isi kolom komentar. Bagi teman-teman yang masih nonton sampai titik ini, berarti kalian hebat, kupingnya berdarah. Wow. Gitu. Bagi teman-teman dan kawan-kawan semua, terima kasih banyak sudah Berpartisipasi. udah nemenin kita ngobrol. Ya, supaya formal sudah berpartisipasi. Berpartisipasi. Udahlah itu. Iya, bagi teman-teman semua terima kasih sudah menemani kita ngobrol sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sih ada ngopi-ngopi berikutnya, episode berikutnya kalau misalkan saya lagi nggak mager. Wajar. Iya, kalau lagi nggak mager, kalau lagi banyak kerjaan gitu. Mudah-mudahan menginspirasi, terus membumi. Salam ngopi. Apa ya? Ngopi Oh, iya. pintar. Oh iya, balik lagi deh. Enggak dong. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pintar. Saya Fat Ramadan Besari. Terima kasih banyak. Di mana kamera? Oh iya, dadah. Terima kasih.